Mulai masuk-masukin aja dulu Ustaz ya. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mari Baraja, rahimani wa rahimakumullah. Kembali berjumpa dengan kajian umum Mari Baraja
yang saat ini kita akan membahas tema yaitu hadis-hadis seputar riba dengan Al-Ustadz Fadilah Qahir Hafizahullah. Untuk sesi kali ini akan berlangsung selama 1 jam dengan nanti akan ada sesi tanya jawab di 15 menit setelah kajian. Bagi em, para peserta yang ingin bertanya, boleh disiapkan nanti bisa chat langsung atau nanti open mic untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Baik, tanpa berlama-lama lagi, dipersilahkan Ustadz Fadilah Qahir untuk memulai kajian. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memujinya atas banyak sekali nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Di pagi yang insya Allah berbarakah ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi harinya. Al-barakatu al-khairul katsirud daim. Kebaikan yang amat sangat banyak yang terus-menerus. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Insyaallah di pagi ini kita akan membahas, kita akan sama-sama belajar tentang hadis-hadis seputar riba. Sebelumnya kita mengenal riba supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya. Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa fihi. Aku mengetahui sebuah kesalahan, sebuah keburukan, sebuah dosa, bukan untuk aku terjerumus di dalamnya, akan tetapi untuk terhindar darinya. Waman la ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fihi. Barang siapa yang tidak mengetahui sebuah keburukan, sebuah dosa, maka bisa jadi dia terjerumus ke dalamnya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Ini pembahasan riba ya. Pembahasan riba masuk ke bab al-buyu', jual beli ya. Masuk ke bab al-muamalah, al-muawadah ya. Kita langsung saja kita share screen dulu.
Yang pertama, riba, lughatan. Riba dalam bahasa Arab itu terambil dari kata-kata roba yarbu riban. Kalau kita dalam bahasa Arab itu wazannya, kita yang pernah dalam belajar bahasa Arab itu wazannya wazan ghaza yaghzu. Roba yarbu. Itu artinya apa? Artinya zada yazidu ziyadatan atau nama yanmu numuwan, yaitu tumbuh atau bertambah. Jadi asal kata riba itu artinya tumbuh dan bertambah. Kalau istilahnya dalam masalah istilahi maka itu adalah dalam istilahi ziyadah al-hasilah bimubadalatir ribawi bijinsihi au ta'akhuril qabd, yaitu ziyadah tambahan yang didapatkan karena sebab tukar menukar barang, sebab jual beli dengan barang-barang ribawi atau dengan sebab nasiah, dengan sebab takhir, dengan sebab tanpa adanya suatu kelangsungan, ya, adanya jeda waktu. Nanti kita bahas. Riba dibagi menjadi tiga. Ya, riba itu dibagi menjadi tiga. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Riba ada tiga. Yang pertama ada riba fadl. Yang kedua ada riba nasi'ah. Yang ketiga ada riba duyun. Riba fadl ini adalah bai'u ribawiyin bijinsihi mutafadilan, yaitu jual beli barang ribawi dengan yang sejenisnya dengan tambahan. Ya. Misalnya, saya menjual emas. Saya ini punya emas 6 gram, tapi saya nggak cocok sama bentuknya. Kemudian saya datang ke penjual emas, ke toko emas, toko perhiasan. Saya lihat ada emas juga, cincin ya. Cincin bagus bentuknya, saya serak gitu. Kemudian saya bilang ke penjualnya, Pak, saya pengen emas yang itu. Setelah ditimbang, ternyata beratnya 5 gram. Terus dia bilang, pembeli ini bilang, gimana kalau saya tuker yang 6 gram punya saya ini dengan 5 gram yang itu? Modelnya saya cocok. Nah, ini kalau misalnya akan jual beli seperti ini terjadi, maka ini termasuk ribal fadl. Karena jual beli emas dengan adanya tambahan ketidaksesuaian. Ini termasuk ribal fadl. Dan termasuk ribal fadl ini karena apa? Karena harusnya di dalam hadis itu sawaan bisawain. Harusnya sama, sama beratnya, sama kadarnya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kemudian yang kedua, riban nasi'ah. Nasi'ah itu diambil dari kata-kata nasa al-takhir. Riba yang terjadi atau dalam bahasa Arabnya bai'ur ribawi bima yattafiqu ma'ahu fil illah ma'a adamil qabdi. Yaitu jual beli barang ribawi dengan ilah sejenis, dengan sebab sejenis, barangnya itu sejenis ilahnya, dan juga karena dia tidak ada al-qabd. Al-qabd itu transaksi secara langsung. Jadi kalau barang-barang ribawi seperti halnya emas dan perak, kalau dijual dengan yang semisalnya, emas dan perak, kemudian uang, rupiah, dolar, kemudian dan uang-uang yang lain, euro, pound sterling, rial, itu kalau dia membeli jual beli uang, jual beli emas dengan emas atau emas dengan perak atau emas dengan uang, itu maka penjualannya harus yang namanya adanya al-qabd, yaitu transaksinya secara langsung. Tidak boleh satunya diakhirkan. Misalnya saya datang ke toko penjual emas. Misalnya saya cocok dengan emas seberat 5 gram. 1 gram kita misalkan 1 juta rupiah. Kita bilang ke penjualnya. Karena penjualnya ini misalnya sudah kenal sama kita. Pak, saya pengen emas yang itu. Yang 5 gram tersebut. Oh ya, harganya 5 juta rupiah. Terus saya bilang, tapi saya belum bawa uangnya.
Gimana kalau besok saya ke sini lagi, saya bayar uang. Tapi dia akadnya jual beli. Maka itu tidak boleh ya. Harus adanya al-qabd, adanya transaksi secara langsung sebelum meninggalkan majelis akad. Sebelum meninggalkan majelis akad. Kemudian yang ketiga, itu adanya riba duyun. Riba al-jahiliyah. Riba jahiliyah, kita misalkan sebagai contoh aja ya. Riba jahiliyah, ada seorang saudagar kaya, itu didatangi oleh seorang yang miskin. Dia bilang ke saudagar kaya tersebut, saya ingin pinjam uang 1 juta rupiah. Kemudian saudagar kaya tersebut menjawab, silahkan, saya akan pinjami kamu 1 juta rupiah. Dengan syarat nanti dikembalikan 1 bulan ke depan dengan jumlah 1 juta rupiah. Akan tetapi kalau kamu nggak bisa membayarnya dan mengajukan tambahan waktu sampai bulan kedua, maka utang kamu jadi 1.200.000 rupiah. Imma antu addi wa imma anturdi. Jadi kalau kamu nggak bisa bayar sebesar 1 juta rupiah bulan depan, maka kamu harus membayar 1.200.000. Nah, itu namanya riba ad-duyun. Ya, ini riba jahiliyah ya. Dan riba jahiliyah ini mirip sama riba sekarang, tapi riba sekarang itu lebih parah ya kalau kita lihat. Karena apa? Kalau zaman dulu dikasih tegang waktu dulu 1 bulan misalnya. Kalau bisa bayar 1 bulan itu nggak ada ribanya. Tapi kalau dia nggak bisa bayar sampai bulan kedua, baru itu ada riba duyunnya 1.200.000 bayarnya. Tapi kalau sekarang pinjamnya sekarang 1 juta akan dibayar 1 bulan kemudian, maka biasanya di situ sudah ada praktek namanya riba, sudah disuruh bayar 1.100.000. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Kemudian kita langsung ya, insyaallah kita langsung masuk. Sebelumnya kita ini dulu. Al-illah fir riba, biar nanti pembahasan di waktu hadis-hadis ribanya ini lebih mudah. Al-illah fir riba. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Muslimun الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan dari Imam Muslim, az-zahabu biz-zahab, penjualan jual beli emas dengan emas, al-fiddah bil-fiddah, jual beli perak dengan perak, jual beli bur dengan bur. Apa itu bur? Bur itu gandum yang halus. Wasyairu bisyair, jual beli syair, jual beli gandum yang kasar dengan gandum yang kasar. Wattamru bit-tamr, jual beli kurma dengan kurma. Kemudian wal milhu bil milhi, jual beli garam dengan garam, mislan bimislin sawaan bisawain yadan biyadin. Maka harus mislan bimislin, harus sama. Kalau emas berarti jual beli emas dengan emas harus sama beratnya. Jual beli fiddah dengan fiddah, perak dengan perak harus sama beratnya. Ya dan biadin, harus transaksi secara langsung, tidak boleh ada yang diakhirkan salah satunya. Ya. Sawaan bisawain itu takkid dari mitlan bimitlin. Harus sesuai beratnya, kalau dia emas dan perak itu harus sesuai. Sawaan bisawain ya dan biadin. Harus qabd,
harus transaksi secara langsung. Kemudian kalau dia al-burru bil bur, transaksi penjualan bur dengan bur, gandum halus dengan gandum halus, maka juga harus mithlan bimithlin. Kalau bur ini penjualannya harus ya, kalau dia mau dijual dengan bur juga, itu maka harus dijual dengan al-kail, harus dijual dengan takaran. Kalau di Indonesia pakainya liter gitu ya. Harus dijual dengan takaran. Jadi 1 liter harus dijual dengan 1 liter. Sawaan bisawain. 1 liter dijual dengan 1 liter dan iadan biadin. Harus qobd, harus transaksi secara langsung. Kalau barangnya sama ya. Barang-barangnya barang ribawi sama. Kemudian faidah talafat hadhil ajnas fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biadin. Ini nanti kita jelaskan. Faidah talafat hadhil ajnas. Kalau berbeda jenisnya, maka nggak apa-apa kalian jual asalkan yadan biadin. Yang penting transaksi secara langsung. Kita jelaskan. Di dalam hadis tersebut ada az-zahab, emas ya, emas. Ada al-fiddah, perak. Ada juga tadi disebut bur, al-burru, gandum lembut. Ada asyair, gandum yang kasar. Kemudian ada tadi at-tamr, kurma. Ada juga tadi disebut al-milh, yaitu garam. Nah, barang-barang ribawi di sini, az-zahab dan fiddah ini punya ilah atau sebab ribawi yang sama. Apa sebab ribawinya? Karena dia as-samaniyah, barang berharga, barang untuk tukar-menukar. Dan yang ini juga punya ilah yang sama, sebab ribawi yang sama. Apa? Bur, syair, tamar, milah itu apa? Itu adalah qutun muddakhar, yaitu makanan pokok yang bisa disimpan. Jadi az-zahab, misalnya kita balik ke az-zahab dan fiddah. Az-zahab dan fiddah ini punya ilah yang sama, punya sebab ribawi yang sama, karena dia as-samaniyah. Maka dikiaskan dengan uang. Uang juga berlaku padanya riba, gitu ya. Berlaku padanya riba dengan ilah zahab dan fiddah, dengan sebab ribawi emas dan perak. Dan juga uang-uang yang lain, rial misalnya. Dan ketika penjualan az-zahabu biz-zahabi, penjualan emas dengan emas. Penjualan emas dengan emas itu wajib 2 syarat. Yang pertama, syaratnya adalah mithlan bimithlin, sesuai kadarnya, sesuai beratnya, pakai wazan. Ya. Kalau misalnya 5 gram emas dijual harus dengan 5 gram emas. Kalau misalnya gimana nih kalau misalnya emas yang satunya bentuknya lebih bagus, lebih baru ininya produksinya. Al-jaudatu la ibrata bil jaudah. Jadi bagus atau buruknya suatu emas, kalau dia emasnya tersebut gramnya itu sama, itu nggak pengaruh ya. Yang pengaruh itu harus sama wazannya, harus sama timbangannya. Kalau 5 gram ya kalau mau dijual harus 5 gram. Terus gimana kalau misalnya yang itu lebih bagus? Ya udah 5 gramnya ini dijual dulu, nanti baru misalnya kurangnya ditambahin pakai uang rupiah. Kalau kayak gitu enggak apa-apa. Itu namanya hilah dalam riba fadl. Kalau hilah dalam riba fadl itu boleh, tapi hilah dalam riba ad-duyun, riba jahiliyah itu enggak boleh. Nah, jikalau al-fiddah, nih kita masuk ke al-fiddah. Perak dijual dengan perak, itu juga harus sama. 5 gram perak, bolehnya itu dijual dengan 5 gram yang perak. Itu syaratnya harus 2. Harus 2 apa tadi syaratnya? Mitlan bimitlin, sawaan bisawain, sama satunya qobd ya. Harus transaksi secara langsung, sama. Dahab juga gitu. Sawaan bisawain, sama dia itu at-taqobud ya. Ya dan biadin di dalam hadis tersebut.
Kalau fiddah dengan fiddah, maka dua syaratnya tadi, sawaan bisawain sama ya dan biadin. Harus transaksi secara langsung. Nah, kalau misalnya kita mau beli emas dengan uang rupiah, gimana nih? Apakah harus sama? Kalau sama nggak bakalan mungkin ya. Nah, di dalam hadis, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ الْأَجْنَاسِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Kalau ilah ribawinya sama, maka nggak apa-apa dijual beda. Misalnya saya pengen beli perak, pengen beli emas pakai perak. Emasnya 5 gram, saya belinya pakai perak misalnya 50 gram. Nggak apa-apa, karena dia udah beda jenisnya ya. Udah nggak sama lagi, akan tetapi punya kesamaan dalam hal alasan barang ribawi tersebut, sebab barang ribawi tersebut. Maka kalau misalnya kayak tadi, misalnya saya pengen beli emas dengan rupiah. Misalnya saya pengen beli emas seberat 5 gram. Saya pengen beli dengan uang 5 juta. Maka itu syaratnya hanya satu, yaitu transaksi secara langsung. Ya dan biadin gitu ya. Sama dengan halnya albur, asyair, at-tamr, al-milh. Itu sebab barang ribawinya adalah yaitu kutun muddakhar. Kutun itu barang pokok, maksudnya makanan pokok, muddakhar itu yang bisa disimpan dalam jangka waktu lama. Albur, asyair, at-tamr, al-milh. Maka diilhakkan, dikiaskan dengan sebab ribawi tersebut adalah apa? Makanan pokok kita, yaitu adalah beras gitu ya. Maka beras masuk ke sini. Kalau misalnya di daerah tertentu ada yang makanan pokoknya jagung misalnya. Jagung masuk ke sini. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Jikalau penjualan beras dengan beras, misalnya nih, saya punya beras sebesar ini ya, 10 liter beras. Kemudian pas saya masak ternyata berasnya ini kurang enak gitu ya, agak pero gitu ya. Kemudian saya datang ke penjual beras. Pak, saya punya beras nih 10 liter. Tapi kan saya kurang suka sama berasnya. Sampai punya beras bagus nggak? Oh punya nih, beras bagus, wangi, pulen. Gitu. Tapi cuma punya yang bagus ini cuma 5 liter. Ya udah nggak apa-apa, saya tukar aja nih, saya jual beli nih. Saya beli punya Bapak pakai punya 10 kilo punya saya, 10 liter punya saya. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena di situ ada syarat yang tidak terpenuhi. Yaitu apa? Sawaan bisawain. Berasnya nggak sama. Ya, kadar atau kail atau takaran berasnya tidak sama. Jadi kalau mau aman gimana? Kalau mau aman, dia harus menjual berasnya tersebut pakai uang, baru dia beli lagi beras yang baru itu. Kalau kayak gitu tidak apa-apa. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Dan jikalau nih misalnya saya pengen beli kurma dengan beras gitu ya. Dengan pakai beras, saya pengen beli kurma 1 kilogram kurma dengan beras 5 kilo misalnya. Itu syaratnya harus apa? Karena dia sebab barang ribawinya itu satu, yaitu dia putun muddakhar. Putun muddakhar yaitu barangnya itu adalah makanan pokok dan juga dia itu muddakhar bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama, maka dia harus terpenuhi satu syarat yaitu iadan biadin. Maka transaksinya harus secara langsung. Nggak boleh misalnya ditakhir satunya besok gitu. Kemudian kalau misalnya nih, saya pengen beli barang, yaitu saya pengen beli kurma. Saya pengen beli kurma dengan uang rupiah. Apakah harus ada syarat yang pertama tadi sawaan bisawain sama ya dan biadin? Maka enggak ada syaratnya ya. Rupiah dengan kurma. Saya pengen beli kurma seharga 50.000. Saya misalnya belinya online. Kalau online itu kan nggak ada transaksi secara langsung ya. Nggak ada kobetnya ya. Maka enggak apa-apa. Ini tidak apa-apa karena dia sudah beda sebab barang ribawi tersebut. Ya, sudah beda jenisnya, sudah beda ilahnya kalau dalam bahasa Arab ya. Kalau jenis itu berarti zahab dengan zahab. Kalau ilahnya sama berarti zahab dengan fiddah itu sama ilahnya. Nasyurul muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Kemudian langsung kita masuk ke hadis yang pertama ya. Ini kita pakai kitab Bulughul Maram. Alladzi allafahu Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ya. Kita pakai kitab dari Ibnu Hajar. Kita masuk hadis yang pertama di bab riba.
Bab riba ini turunan dari babul buyu ya. Babul buyu nanti daftar isinya babul buyu ada babul riba. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa rawahu muslimun walil Bukhari nahwuhu min hadithi Abi Juhaifah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat akilar riba. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat. Apa itu laknat? Al-la'natu al-ib'adu min rahmatillah, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah. Itu ya. At-tardu wal ib'adu an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu melaknat akilar riba, orang yang makan harta riba. Maksudnya apa? Akhidar riba, orang yang mengambil riba ya. Wa mukilahu, orang yang memberikan riba. Wa katibahu, orang yang menulis akad riba. Wa syahidaihi, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mendoakan laknat untuk yang menjadi saksi atas transaksi ribawi. Transaksi yang di dalamnya ada ribanya. Waqal, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hum sawa, mereka semua itu sama. Hum fil ismi sawa, mereka dalam hal dosa sama. Sama-sama berdosa. Kita ulangi, akilar riba, akhidar riba, itu orang yang mengambil riba. Wa mukilahu, orang yang memberikan harta riba. Kita kasih contoh. Misalnya ada bank nih ya, memberikan pinjaman kepada seseorang. Nah, pihak bank tersebut meminjamkan dengan syarat, misalnya meminjamkan uang 50 juta dengan syarat nanti dikembalikan tahun depan dengan pembayaran 60 juta. Ya. Ini termasuk akilar riba wa mukilahu. Ya. Kemudian misalnya ada orang yang deposit ya, memberikan pinjaman kepada bank. Gimana modelnya? Dia deposit ke bank, uangnya ditaruh di bank 100 juta rupiah. Dengan syarat bank mensyaratkan ditaruh di bank selama 5 tahun nggak boleh diambil. Nanti saya kasih bunga sebanyak 20%. Nah ini diiyakan sama orang tersebut. Maka orang tersebut juga masuk di dalam hal ini. Akilar riba wa mukilahu. Dia masuk mengambil harta riba dan juga termasuk juga wa mukilahu, memberikan riba. Gitu ya. Wa katibahu, kalau katibahu, nah ini sebab mengapa nggak boleh sebisa mungkin menjauhkan diri dari berprofesi sebagai apa-apa yang berhubungan dengan bank ya. Karena apa? Katibahu, orang yang menulis transaksi riba tersebut masuk, walaupun dia nggak transaksi. Kenapa? Habis Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah ta'awunlah, yaitu tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam keburukan. Nah ini katibahu, orang yang menulis akad tersebut, itu masuk yang ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, termasuk orang yang tolong-menolong dalam keburukan. Maka di sini al-mu'in 'ala fi'lil muharram kafa'ilihi, orang yang menorong seseorang dalam hal keburukan, maka itu semisal dosanya. Dosanya sama dengan yang melakukan keburukan tersebut, melakukan dosa tersebut. Wa syahidaihi, dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendoakan laknat untuk syahidaihi, orang yang menjadi saksi atas transaksi riba tersebut. Waqala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, hum sawa, mereka itu semuanya sama. Sama dalam hal dosanya. Di sini ada yang bisa kita ambil, yaitu ma yustafadu minal hadis, salah satunya tadi al-mu'in 'ala fi'lil muharrami kafa'ilihi, orang yang membantu seseorang dalam hal keburukan, dalam hal dosa, maka dia mendapatkan dosa semisalnya. Kayak misalnya orang membantu seseorang
untuk mencuri. Misalnya jagain di depannya gitu. Kalau misalnya ada warga, dia ngasih tahu. Nah, itu sama. Walaupun dia nggak menikmati hasil dari pencuriannya. Dan seperti ini tadi, orang yang menulis akad riba juga dapat dosanya. Kemudian kalau misalnya orang yang menjual khomer gitu ya. Walaupun dia nggak minum khomer tersebut, tapi dia menjual. Nah, ini masuk ya. Al-mu'in ala fi'lil muharrami kafa'ilihi. Orang yang menolong seseorang dalam berbuat keburukan, dalam berbuat dosa, maka dia mendapatkan dosa orang tersebut. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil adalah ar-ridha la athara lahu fi tahririmir riba. Ridho itu nggak ada asarnya, nggak ada pengaruhnya dalam riba. Jadi misalnya saya pengen pinjam uang ke saudagar kaya, pinjamnya 5 juta. Kemudian saudagar kaya itu mensyaratkan kalau mau pinjam sama saya nanti dikasih tambahan balikinnya 1 tahun ke depan jadi 6 juta. Oke, nggak apa-apa, saya terima. Terus diomongin sama Ustadz, nggak boleh tuh kayak gitu. Jual beli ada tambahan, itu nggak boleh. Pinjam minjam ada tambahan, itu nggak boleh. Karena ada riba di dalamnya. Kemudian mereka berdua berkata, loh Ustadz, kita ini sama-sama ridho Ustadz. Nggak apa-apa lah Ustadz. Nah ini nggak boleh ya. Ar-ridho la athara lahu fi tahrimir riba. Ridho itu nggak ada pengaruhnya dalam pengharaman riba. Riba tetap riba walaupun sama-sama ridho. Ini juga sama kepada hal-hal yang lain ya. Misalnya zina nih ya. Zina. Ada yang mengatakan zina, nggak apa-apa zina itu. Yang penting sama-sama ridho. Satunya nggak paksa, satunya bukan diperkosa. Ini juga nggak boleh ya. Perkataan kayak gini salah ya. Kenapa zina itu tetap haram walaupun sama-sama ridho. Gitu ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kemudian kita pindah ke hadis yang berikutnya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-riba 73 baban aisaruha mithlu an yankihar rajulu ummahu wa inna arbar riba irdur rajulil muslim rawahu ibnu majah mukhtasaran wal hakimu bitamamihi wa sahhahahu. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Riba itu ada 73 pintu. Aisaruha mithlu an yankihar rajulu ummahu. Yang paling ringan dari riba tersebut dosanya semisal dia menzinai ibunya sendiri. Fa inna arbar riba irdur rajulil muslim. Dan termasuk dosa yang paling besar adalah irdur rajulil muslim, yaitu merusak kehormatan seorang muslim. Kita jelaskan hadisnya. Ar-riba salasatun wa sab'una baban. Riba itu ada 73 pintu. Nah, ini riba ini bisa juga masuk ke dalamnya itu al-mukasabah al-muharramata. Bisa masuk juga al-mukasab al-muharramah. Seperti halnya sarikoh ini ya. Riba itu bisa diitlakkan, bisa diijmalkan bahwasannya dia itu adalah al-mukasab al-muharramah. Misalnya jual beli ada di dalamnya maisir, ada di dalamnya itu seperti judi. Misalnya al-mukasab al-muharramah yang di dalamnya ada al-gharar, ketidakjelasan akadnya atau barangnya. Misalnya ada aklu amwalin nasi bil batil, memakan harta orang lain secara tidak baik, secara batil. Misalnya sarikoh ya, mencuri. Atau misalnya memaksa orang gitu ya. Misalnya ya mencuri ya. Itu sama ya, masuk ke dalam 73 ini. Akan tetapi bisa juga riba itu bermakna dia khusus, yaitu apa tadi? Jual beli yang ada al-fadl di dalamnya, yaitu ada tambahan atau ada an-nasi'ah secara transaksi secara tidak langsung atau ada tambahan. Maka ini juga bisa. Aisaruha mithlu an yankihar rajulu ummahu. Maka dosanya yang dari riba yang paling ringan tersebut itu adalah seperti seseorang menzinai ibunya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian wa inna arbar riba irdur rajulil muslim. Dan yang termasuk min akbar arbar riba. Di
di sini ditafsirkan oleh para ulama adalah min akbaril kabair, termasuk dosa besar yang paling besar adalah irdur rajulil muslim, intihaku irdir rajulil muslim, merusak kehormatan orang lain. Contohnya misalnya ada yang memperkosa orang lain ya. Seorang pemuda memperkosa perempuan. Ini masuk nih, irdur rajulil muslim. Dan yang termasuk irdur rajulil muslim juga apa? Al-ghibatu. Ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menceritakan tentang saudaramu kepada orang lain dengan perkara yang tidak ia sukai. Ini masuk ya. Ini masuk termasuk irdur rajulil muslim. Intihak irdu rajulil muslim. Merusak kehormatan orang lain. Maka ini termasuk yang kabair. Ghibah itu walaupun kayak yang sepele ya. Itu termasuk kabair. Termasuk dosa besar. Dosa besar kalau halnya ini mencakup irdur rajulil muslim, maka syarat taubatnya ditambah. Dia harus taubat yang pertama, yang kedua harus minta maaf sama yang dighibahi. Seperti halnya dia misalnya pernah mencuri, maka dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia an-nadamah, menyesal atas perbuatannya, kemudian berazam untuk tidak mengulanginya dan juga benar-benar tidak mengulanginya, kemudian mengembalikan apa yang telah ia curi atau istihalah, minta dihalalkan ya, istihlal, meminta dihalalkan. Kalau misalnya nggak bisa ya. Makanya kalau ada pencurian itu kadang heran. Kalau misalnya ada orang yang misalnya dia dulunya itu ya nggak sholat ya, itu dia tinggal taubat, kemudian kodok sholatnya dan perbanyak sholat-sholat sunnah, insya Allah terhapus dosa yang dulu ya. Tapi kalau misalnya sarikoh, memang profesinya itu mencuri. Kalau profesinya mencuri, itu nggak cukup dia taubat ya. Dia harus cariin orang-orang yang dulu pernah dia curi, dia harus kembalikan barangnya. Kalau nggak bisa dia balikan apa itu namanya seharga barangnya tersebut. Nah ini susah gitu. Taubat dari situnya itu susah. Nggak cuman asal taubat aja nggak bisa gitu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian kita pindah ke hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa mithlan bimithlin wa la tushiffu ba'daha 'ala ba'din wa la tabi'u al-wariqa bil-wariqi illa mithlan bimithlin wa la tushiffu ba'daha 'ala ba'din wa la tabi'u minha ghaiban binajizin. Muttafaqun alaih. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua, memberikan rahmatnya untuk kita semua, memasukkan kita semua ke dalam surganya. Allahumma. Sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tabi'u dzahaba bidzahabi illa mithlan bimithlin. Jangan kalian jual belikan zahab dengan zahab, emas dengan emas, kecuali mitlan bimitlin. Beratnya sama. 1 gram harus dijual dengan 1 gram. 5 gram harus dijual dengan 5 gram. Wala tushifu ba'daha ala ba'din. Jangan kalian tambahkan. Misalnya yang ini 2 gram tapi bagus, pengen ditukar dengan yang 3 gram. Nggak boleh. 2 gram harus ditukar 2 gram. La ibrata bil jaudah. Nggak ada pengaruh dari bagus kualitas emas tersebut. Emasnya baru atau emasnya lawas, kalau sama-sama 3 gram, karatnya sama, itu harus ya. 3 gram harus ditukar dengan 3 gram. Wala tabi'ul wariqa bil wariki. Al-warik itu fiddah ya, perak. Jangan kalian jual belikan perak dengan perak kecuali mitlan bimislin, yaitu timbangannya sama. 50 gram perak ditukar, dijual belikan dengan 50 gram perak. Wala tushiffu ba'daha ala ba'din. Dan juga jangan ditambah-tambahkan. 50 gram perak, yang ini masih bentuk kotak. Pengen ditukar sama yang 40 gram tapi sudah dibentuk. Nggak boleh. Wala tabi'u minha ghaiban binajizin.
jangan kalian jual belikan semuanya itu ghaiban binajizin. Ini ghaiban binajizin itu sama halnya dengan yadan biyadin. Transaksinya harus langsung. Jadi kalau mau beli misalnya duit ya, kita ilhakkan tadi dahab itu. Emas, perak itu kita kiaskan juga ke dalamnya adalah uang, rupiah, real, dolar, yen, itu masuk semua ya. Misalnya nih, saya lagi scroll Shopee, ternyata lihat tuh ada barang bagus ini. Misalnya ada emas 5 gram. Wah, ternyata Shopee jualan emas juga gitu. Terus saya beli emas tersebut pakai uang rupiah. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena di situ ada mutakabut. Nggak ya dan biadin. Nggak transaksi secara langsung. Majelisnya lama itu kan. Ada selang waktu yang lama. Ya, itu nggak boleh ya. Di sini disebutkan bay'ur ribawi bijinsihi yang ma yustafadu minal hadis yang kita bisa petik dari hadis. Bay'ur ribawi bijinsihi mutafadilan minar riba. Ya tadi ribal fadl namanya ya. Kalau ada ketidaksesuaian, ketidaksamaan dari beratnya. Itu ribal fadl namanya. Riba bay'ur ribawi bima yattafiqu ma'ahu fil illah ghaiban binajizin minar riba. Itu pembelian jual beli barang ribawi dengan illah yang sama, dengan sebab barang ribawi tersebut sama. Kalau dia ada yang namanya takhir, adanya senggang waktu, adanya ketidaklangsungan, maka disebut an-nasi'ah. Misalkan tadi jual beli emas dengan rupiah online, atau misalnya jual beli emas dengan rupiah tapi satunya itu nggak secara langsung ya, nggak boleh. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Kemudian an Ubadah, kita pindah ke hadis berikutnya. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzahabu bil-dzahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wasy-sya'iru bisy-sya'ir wat-tamru bit-tamri wal-milhu bil-milhi mithlan bimithlin sawa'an bisawa'in yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf tabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini hadisnya sama ya, sama yang kita jelaskan tadi. Tapi nggak apa-apa kita ulangi. Az-zahabu bil-zahabi. Jual beli emas dengan emas. Al-fiddatu bil-fiddati. Jual beli perak dengan perak. Al-burru bil-burri. Jual beli gandum halus dengan gandum halus. Wasyairu bisyairi. Jual beli gandum kasar dengan gandum kasar. Wattamru bitamri. Jual beli kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi. Jual beli garam dengan garam. Mislan bimislin. Harus sama. Dahab dengan dahab, gramnya harus sama. Fiddah dengan fiddah, gramnya harus sama. Albur dengan bur, yaitu tadi gandum dengan gandum harus sama. Tapi kalau gandum ini dia pakainya liter ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu jual beli gandum ini dengan kail, dengan yang namanya ukuran takaran ya, bukan wazan ya. Tapi kalau kita mau beli, misalnya kita mau beli beras pakainya kilo ya nggak apa-apa, karena kita pakainya uang rupiah, nggak masuk ya. Tapi kalau kita mau belinya beras dengan beras, maka harus ditakar dengan liter gitu. Sawaan bisawain, harus sama ya tadi ya, bur dengan bur harus sama, syair dengan syair harus sama, ya dan biadin harus transaksinya secara langsung, emas dengan emas transaksinya secara langsung. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biadin. Kalau sebab ribawinya itu sama, barangnya beda tapi sebab ribawinya sama, barangnya beda tapi sebab ribawinya sama. Misalnya penjualan emas dengan perak. Emas 5 gram ditukar dengan 50 gram perak. Tidak apa-apa. Emas 5 gram ditukar, dijual belikan dengan uang 5 juta. Nggak apa-apa. Asal apa? Idza kana dan biadin. Dengan syarat dia harus transaksi secara langsung. Terus kalau misalnya saya punya emas 2 gram, tapi saya nggak punya
beras. Saya tukar dengan beras misalnya 100 kilo. Kira-kira boleh enggak? Boleh. Walaupun enggak ya dan biadin. Karena apa? Dia barang ribawinya sudah beda, bukan zahab dengan zahab, bukan emas dengan emas, dan juga sebab ribawinya udah beda. Kalau zahab sebab ribawinya karena dia itu barang berharga yang untuk tukar menukar. Kalau yang tadi beras itu sebab ribawinya dia itu kutun mudakharun. Dia itu adalah makanan pokok yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Harus sama, harus transaksi secara langsung kalau sebab ribawinya itu sama. Rawahu Muslimun. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Kemudian kita sambung ke hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا رواه مسلم. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi waznan biwaznin mithlan bimithlin." Penjualan emas dengan emas itu harus wazannya sama, harus timbangannya sama, harus gramnya sama, mithlan bimithlin. Harus sama. Wal fiddatu bil fiddati waznan biwaznin mithlan bimithlin. Penjualan perak dengan perak beratnya harus sama, waznan biwaznin mithlan bimithlin. Faman zada awistazada, barang siapa yang menambahkan gramnya dalam jual beli tersebut awistazada atau minta ditambahkan fahuwa riba, maka termasuk riba. Kalau misalnya nih saya punya emas 2 gram, karena emasnya lawas 1.500.000 harganya. Tapi ada orang punya emas 1,5 gram, harganya 1.500.000 karena emasnya lebih baru. Kemudian saya tukar gitu, 2 gram tadi ditukar sama 1,5 gram. Terus ditegur sama Pak Ustadz, nggak boleh itu, harusnya 2 gram ditukar sama 2 gram, kalau nggak 1,5 gram sama 1,5 gram. Ustadz, ini harganya sama Ustadz, yang 2 gram tadi kan lawas harganya 1,5 Ustadz. Kalau yang ini baru 1,5 gram ya 1,5 juta gitu. Nggak boleh, karena apa? Harus sama dalam hal wazannya, timbangannya. Ya. Ini kita bisa ambil juga, la athara lirridha fi tahrimir riba. Nggak ada pengaruhnya ridho dalam hal riba. Jadi walaupun sama-sama ridho, tetap yang namanya riba itu tetap haram. Kemudian ittihadul illati fid dhahabi wal fiddah mutlaqus samaniyah. Bahwasanya al-zahab dan fiddah, emas dan perak punya sebab barang ribawi yang sama. Kita bilang tadi itu adalah barang berharga yang dia itu bisa untuk tukar menukar ya. Maka diilhakkan, dikiaskan ke dalamnya yaitu uang zaman sekarang, yaitu dolar, rupiah, rial, pound sterling, euro dan semisalnya. Kemudian i'tibarul mumatsalati fihima bil wazni wa laysa bil qimah. Yang jadi patokan itu harus sama dalam timbangannya, bukan sama dalam hal harganya ya. Wa laysa bil qimah, bukan dalam hal harganya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Kemudian hadis yang selanjutnya. Wa an Nabi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Dari Abi Sa'id, sahabat Abi Sa'id dan juga sahabat Abi Hurairah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala rajulan ala Khaybara faja'ahu bitamrin janibin. Nabi Shallallahu alaihi wasallam membersamai seorang dalam perang Khaybar. Kemudian orang tersebut datang dengan bitamrin janibin. Tamrin janib itu adalah kurma yang bagus, yang sudah dipilih-pilih ya. Misalnya kita lihat di penjual buah itu, biasanya ada yang jeruk yang harganya sekilo 20.000. Tapi ada juga jeruk yang harganya sekitar 25.000. Yang 25.000 biasanya besar-besar gitu ya. Mulus-mulus kulitnya. Nah, ini sama ya. Kurma juga dibegitukan. Faja'ahu bitamrin janib. Jadi kurmanya sudah dipilihin yang bagus-bagus gitu. Kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu heran. Kok bisa nih orang ini, sahabat ini bisa dapat
tamar yang semuanya bagus gitu kan. Harusnya kan kalau misalnya panenan sendiri harusnya ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang keras, ada yang lembut gitu kan. Aku lu tamrin Khaybar hakadha, apakah seluruh kurma Khaybar, yaitu tempat, nama tempat, itu seperti ini, maksudnya bagus-bagus semua ini, bulat, bentuknya bersih, nggak keras gitu kan. Faqala, kemudian, la wallahi ya Rasulullah, sahabat tersebut itu menjawab, enggak ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna la na'khudha as-sa'a min hadha bis-sa'aini bis-thalathah. Kami mengambil satu sok yang bagus-bagus ini, kami tukar dengan 2 sok dari kurma kami yang campur-campur, ada yang bagus, ada yang jelek, kualitasnya kurang gitu kan. Bisa juga kadang kami tukar dengan 3 sok gitu ya. Satu sok itu arbatu amdad, 4 mud. Satu mud itu satu kepalan tangan dewasa ya. Kalau kita wudhu itu, kita apa itu namanya? Membuka kedua tangan ya. Itu namanya mud, 4 mud. Kalau kita kilo kan ada yang menyebutkan 2,5 kilo beras, 2,7 atau yang ada juga yang mengatakan 2,8 atau juga yang mengatakan 3 kilo. Nah ini sok di sini satu sok yang bagus-bagus ditukar sama panenan sendiri sebesar 2 sok kan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la taf'al, jangan kamu lakukan hal seperti itu. Bi'il jam'a bid-darahim. Harusnya gimana? Bi'il jam'a bid-darahim. Kurma kamu tadi yang panenan sendiri, yang kualitasnya kurang, jual dulu ke dirham. Satu sok misalnya 1 dirham nih. Tumma bata' bid-darahimi janiban. Kemudian kamu beli yang kurma yang bagus tadi dengan dirham tersebut. Faqala fil mizan mithla dalik. Dan juga kalau misalnya mizan, misalnya emas, itu seperti itu. Emas juga seperti itu. Emasnya tadinya misalnya kualitasnya kurang. Enggak, dijual dulu pakai rupiah. Baru dibelikan lagi emas yang baru. Ya. Muttafaqun alaih. Yang bisa kita petik adalah la ibarata bil jaudati 'inda bai'ir ribawi bijinsihi. Enggak ada pengaruh dari kualitas suatu barang dalam jual beli bai' ribawi, dalam jual beli ribawi, dalam jual beli harta riba. Maksudnya harta ribawi tadi emas dan perak, dan juga tadi ada bur, ada syair, ada aruz, ada beras gitu ya. Malah nggak ada pengaruhnya. Tadi di sini ada kurma jelek, kurma yang kualitasnya kurang, 2 sok ditukar sama kurma bagus 1 sok. Ini Nabi nggak memperbolehkan karena di dalamnya ada riba. Namanya apa? Ribal fadl ya. Ada ketidaksesuaian dalam ukuran. Ya. Kemudian jawazul hilah ala ribal fadl. Bolehnya hilah ala ribal fadl. Hilah itu kita apa ya bahasanya, gimana caranya supaya kita tidak riba. Ini Nabi mencontohkan bahwasanya jual dulu punyamu itu, kemudian belikan yang bagus tadi dengan dirham tersebut. Jadi nggak langsung tukar menukar dengan tamar dengan tamar, kurma dengan kurma dengan kurma, enggak. Kurma yang kurang bagus dijual dengan dirham tersebut atau dijual dengan rupiah, baru rupiahnya tersebut untuk beli kurma yang bagus, gitu ya. Kemudian kalau dia ini ribal fadl ini boleh ya. Ribal fadl, riba nasiah itu pakai hilah boleh. Tapi kalau ribanya riba duyun, ribal jahiliyah. Ribal jahiliyah itu yang tadi kita singgung, bahwasanya seorang minjam ke B dengan tambahan gitu ya. Tambahan misalnya pinjamnya 1 juta, kamu balikan bulan depan tapi 1,100,000. Masuk ribal jahiliyah. Nah itu enggak boleh juga. Enggak boleh dihilahkan. Misalnya nih, saya pengen pinjam uang, ini yang saya akan sebutkan namanya aksul ainah. Apa itu lawan dari ainah. Mirip-mirip sama ainah tapi beda dikit gitu ya. Misalnya saya pengen pinjam uang ke seorang saudagar. Saya bawa motor saya. Pak, saya pinjam uang 5 juta karena istri saya sedang sakit dirawat di rumah sakit. Oke, kamu punya apa? Saya punya motor gitu. Ya udah, motornya saya beli 5 juta. Tapi gimana Pak? Saya kan butuh motornya. Nggak apa-apa, udah ikutin aja gitu. Meneng aja gitu. Nanti motornya tak beli dengan 5 juta cash ya. Udah, akhirnya karena orang tersebut itu pengen bener-bener butuh sama uangnya,
Ya udah dia manut-manut aja, dia taat-taat aja. Ya udah akhirnya motornya tadi dibeli sama Pak saudagar tersebut cash 5 juta. Kemudian sudah diterima nih uangnya sama si orang yang mau minjam uang tersebut. Kemudian Pak, lah saya ini kan profesinya ojek. Kalau motornya sama Bapak, tapi saya dapat 5 juta lah, terus saya gimana cari penghasilan untuk balikan uang Bapak itu? Ya, ya udah kalau gitu berarti motor tadi, motor yang sudah saya beli ini saya jual lagi ke kamu dengan tempo, dengan cicilan, yaitu 2 bulan. Saya jual ke kamu 2 bulan dengan harga 7 juta rupiah. Ya, nah ini namanya al-hilatu ala riba. Nah ini namanya mirip-mirip sama bai'ul ainah, mirip sama bai'ul ainah ya. Nah, ini tidak boleh, karena apa? Inti khulasah dari jual beli tersebut ya pinjam uang 5 juta, suruh balikan 7 juta. Cuman diputer-puter aja, tapi intinya sama. Nah ini nggak boleh ya. Al-hilatu ala riba jahiliyati la yajuz, nggak boleh. Tapi kalau ribanya tadi, ribal fadl, yang pengen apa tadi, misalnya tamar dengan tamar, tamar yang kurang bagus ditukar dengan tamar yang bagus tapi soalnya sama, kan riba. Maka tamarnya ini dijual dulu dengan rupiah, rupiahnya baru dibelikan tamar yang bagus, maka nggak apa-apa. Tapi kalau ribanya riba jahiliyah tadi nggak boleh hilahnya ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kali ini ya. Kita serahkan ke Ustadz Leo untuk memberikan kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Bagi para peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa langsung open mic atau juga diketik di kolom chat. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh Ustadz? Izin izin bertanya Ustaz. Hmm. Kalau seseorang meminjamkan emas misalkan, Hmm. misalkan si Ya. A mau pinjam uang nih Hmm. pada si B karena kebutuhan mendesak, tapi si B ini tidak punya uang cash, punyanya Hmm. emas. Oh, punyanya emas gitu ya. Nah, jadi si B Hmm. ini, saya punya emas, nih saya pinjamin emas aja lah. Nanti kalau kamu butuh uang ya jual aja gitu. Hmm. Wow, mana? Tapi nanti kamu kembalikan itu ke saya nanti berupa emas lagi. Oh gitu Boleh ya. nggak? Gitu. Oh, boleh atau enggak gitu ya. Ya. Jadi yang pertama kita harus membedakan antara al-bai' ya. Kita harus bedakan antara al-bai' dengan al-qard ya. Al-bai' yaitu jual beli dengan al-qard, dengan pinjam meminjam. Kalau akadnya yang pertama baik, misalnya kayak tadi saya contohkan, saya pengen jual emas saya 6 gram dengan emas sampean yang bagus 5 gram, gitu nggak boleh. Karena apa? Jual beli. Tapi kalau misalnya nih, pengen hutang, Pak, saya pengen emas sampean yang 5 juta, emas jenengan yang 5 gram tersebut, tapi saya hutang dulu ya Pak ya. Jadi maksudnya koret ya. Yang penting akadnya dijelaskan di awal. Kalau koret itu nggak apa-apa, dia nggak harus sama ininya, baik apa itu namanya waktunya gitu ya. Nah si A nggak apa-apa, misalnya insya Allah 1 bulan ke depan lah, karena ini butuh buat mahar misalnya. Nggak apa-apa, dia misalnya dia pinjam. Nah kalau misalnya yang Bapak sampaikan tadi, maka itu juga nggak Ini apa-apa. gimana, Mak? Dia jual 1 gram, dia pinjam 1 gram Nanti tersebut. dikerak Mbak tadi gimana coba? Kemudian nanti Gimana? dia jual 1 juta, kemudian nanti pas mau balikan dikembalikan emas lagi nggak apa-apa itu. Tapi dengan syarat dia harus koret ya, harus izin. Maksudnya izin itu ini utang, bukan baik ya, bukan jual beli. Kalau jual beli nanti ada di situ nasiah, ada takhir, maka nggak boleh. Tapi kalau dia ngomong saya ngutang dulu gitu ya, maka nggak apa-apa. Karena apa? Ngutang ini adalah akdul irfaq ya, menolong, termasuk musa'adatul alal khair, at-ta'awun alal bir, termasuk yang menolong kebaikan. Makanya dalam hutang sini nggak boleh adanya tambahan gitu ya, karena dia adul irfak, orang mau nolong orang kok malah orang tersebut suruh bayar lebih, nggak jadi nolong namanya. Di dalam hadis itu adalah, saya lupa ininya ya lafadznya ya, barang siapa yang menolong
orang dengan meminjamkan uang sebanyak 2 kali, meminjamkannya sebanyak 2 kali, maka itu diharapkan sebagai hibah. Sama aja dia bukan meminjamkan, sama aja dia memberikan ya. Nah, itu maka karena ada apa? Karena ada fadl di situ. Ada keutamaan dari ada keutamaan, ada al-fadl, ada juga al-ajr. Ada ganjaran pahala dari meminjamkan orang. Makanya nggak boleh kita ditambahkan ya. Ada yang namanya fadlnya di situ nggak boleh. Tapi kalau meminjamkan uang ini ada nasiah nggak apa-apa ya. Ada takhir, misalnya balikannya nanti 1 bulan ke depan, ini nggak apa-apa. Nggak tahu. Paham, Pak? Paham, Ustaz? Iya. Syukran. Iya, Pak. Ada satu lagi, Ustaz. Apa, Ustaz? Boleh, Ustaz? Tafadhol nggak apa, Ustaz? Ini kalau kita misalkan punya beras yang kayak tadi tuh, beras yang kualitas rendah, ingin yang lebih bagus, kita datang ke toko beras misalkan. Kan harus jual dulu saja, Iya, dijual jual dulu. dulu. Tapi oleh toko ini cuma dihitung doang. Nah, misalkan ini harga beras yang saya punya ini, harganya per liternya 10.000. Ada berapa? Misalnya ada 10 liter, berarti 10 liter kali sekian. Oh, Bapak mau beras yang mana? Misalnya yang 1 liternya 15.000. Oh, berarti Bapak dapatnya sekian. Tapi nggak dibayar dulu, Ustaz. Cuma Oh hitung-hitungan. iya, berarti uangnya itu nggak ada ya? Uangnya Iya. cuman masuk nota-nota aja ya? Uangnya nggak dikobet berarti ya? Nah, ini Ya, cuma ahsannya kalau bayar. seperti ini, yang seperti ini ahsannya dihindari ya. Kalau bisa kita jualnya di penjual yang lain. Kan toko beras banyak tuh. Nah, kita jual ke toko yang itu, nanti kita belinya di toko lain gitu. Itu lebih bagus. Karena kalau misalnya seperti itu harus sebenarnya dia ngasih dulu uangnya. Bapaknya yang tadi yang jual tadi, penjual berasnya tadi ngasih dulu uangnya. Misalnya 10 liter beras berarti 100.000. Terus saya beli yang bagus yang 1 liternya 12.000, itu nggak apa-apa. Tapi uangnya ini dulu dipegang Terima dulu dulu. sama pembelinya, itu harus dipegang dulu. Tapi kalau lebih ahsan lagi, jualnya di tempat penjual beras A, baru belinya di penjual beras B. Itu lebih aman. Syukur, Ustaz. Jazakumullah khairan. Oh iya. Ada Baik. lagi yang mau ditanyakan? Silakan bagi yang ingin bertanya lagi. Baik, Ustadz, ada pertanyaan, Ustadz. Bagaimana dengan transaksi di pertukaran uang asing ya, Ustadz? Jadi misalnya kita punya uang dolar kemudian ditukar rupiah, itu kan ada perbedaan harga, Ustadz. Itu bagaimana? Ya. Nah, kalau di pertukaran uang asing nih, misalnya kita punya uang 1 juta rupiah, kita pengen tukar ke dolar, kita misalkan dolarnya 10.000 ya, berarti kan dapatnya 100 dolar ya. Nah, itu karena dia itu udah beda jenisnya, nggak sama, nggak rupiah dengan rupiah, maka itu nggak apa-apa. Asalkan satu, karena apa? Dolar dengan rupiah itu masih sebab ribawinya sama, yaitu barang tukar menukar yang berharga. Maka dia cuma harus satu syaratnya, transaksinya harus yadan biyadin, transaksi secara langsung, nggak boleh ya ada yang diakhirkan. Itu, jadi nggak apa-apa. Nggak sama nggak apa-apa, 1 juta ditukar dengan 100 dolar nggak apa-apa, 1 juta rupiah ditukar dengan 100 dolar nggak apa-apa, asalkan transaksinya transaksi secara langsung, karena dia termasuk barang ribawi yang sebabnya sama, yaitu atsamaniyah, barang berharga yang bisa dibuat untuk tukar menukar. Lalu cukup ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo, Ustaz, satu lagi, Ustaz. Maaf, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Kalau itu masalah online, Ustaz, yang Online, ya. seperti GoPay itu, kita misalkan menyimpan uang di GoPay itu di Shopee, Ustaz. Sekian puluh ribu atau sekian juta. Nah, dengan simpanan uang itu kita nanti dapat bonus misalkan dengan pembelian sehingga Ada dapat diskon pengurangan gitu ya. harga. Ada Itu pengurangan harga boleh, ya. Nah, ya. itu jadi itu masuk ikhtilaf ya, ada khilafnya ya. Ada yang mengatakan dia itu kayak misalnya uang di Shopee, kita pakai Shopee Pay.
itu disamakan dengan kita punya uang, dia mirip-mirip sama uang rupiah kita, tapi dia bukan uang rupiah, namanya uang Shopee gitu. Jadi apa ya, dia nggak sama. Jadi kalau misalnya uang rupiah 100.000 kita tukar dengan uang Shopee 100.000 itu nggak apa-apa, nggak sama. Misalnya kita tukar uang 100.000 rupiah ke Shopee masuknya jadi 102.000, itu nggak apa-apa. Dan misalnya di Shopee dia sudah masukkan jadi uang Shopee tersebut 102.000 rupiah, kemudian pihak Shopee memberikan apa itu namanya, kalau transaksinya pakai uang Shopee misalnya ada potongan. Nah itu dia mengatakan boleh. Karena apa? Ya karena udah beda sendiri. Uang Shopee, uang Shopee. Uang rupiah, uang rupiah. Nah, tapi ada yang mengatakan uang Shopee sama uang rupiah itu sama-sama rupiah. Jadi kita meminjamkan ke pihak Shopee gitu. Dan kalau kita meminjamkan ke pihak Shopee, kemudian kita mau memakai uang Shopee tersebut, ternyata kita dapat manfaat, maka masuklah kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Maka masuk semua manfaat yang didapatkan oleh orang yang memberikan hutang itu merupakan riba. Nah gitu ya. Oh, Ustaz. Paham Syukran nggak, Zak? jazakallah. Ya, jadi ada khilafnya ya. Ada yang di asatidah di Indonesia itu kalau nggak salah khilafnya 3, tapi yang satunya kurang paham. Yang Anda pahami gitu. Jadi uang Shopee itu ada yang mengatakan uang Shopee sama uang rupiah itu beda. Jadi kayak kita nuker uang Shopee ke dolar, kayak kita nuker uang Shopee ke real gitu. Jadi ya kalau misalnya kita Beda jenis, Ustaz. beli pakai real ternyata dapat bonus ya nggak apa-apa karena uangnya udah beda gitu. Ada yang mengatakan sama, tetap sama, uangnya tetap rupiah, akan tetapi dia berarti meminjamkan intinya. Kalau meminjamkan nggak boleh kita mendapatkan untung dari peminjaman tersebut. Walau alam bisawab. Tapi kalau saya pribadi, saya milih pendapat yang pertama. Ya. Karena apa? Al aslu fil muamalati adamur riba. Asal dari sebuah muamalah itu nggak riba. Makanya itu sebenarnya kayak misalnya nih ya, kayak misalnya yang kita sebutkan tadi, al-burru bil bur, asy-syairu bis syair, terus at-tamru bit tamr, al-milhu bil milh ya. Gandum dengan gandum, terus kurma dengan kurma, kemudian garam dengan garam, itu apa? Ilahnya tadi sebab ribawinya apa? Kita sebutkan bahwa sebab ribawinya adalah qutun muddakhar. Dia mengatakan bahwa sebab ribawinya adalah dia barang pokok, makanan pokok yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Itu ada khilafnya yang lain tuh. Ada yang mengatakan setiap makanan yang bisa ditakar semuanya barang ribawi. Jadi kalau misalnya kita mau beli gula dengan gula, harus makil, harus sama. Gula yang 1 kilo harus 1 liter harus sama dengan gula 1 liter. Itu. Ada yang mengatakan ilah ribawinya itu semuanya makanan. Jadi semua makanan itu harus sama. Kalau kita beli susu 1 liter ya harus dengan susu 1 liter. Tapi karena khilaf, dan khilaf yang rajih insya Allah adalah dia kutun muddakhar, barang pokok yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Karena apa? Al aslu fil muamalati adamur riba. Asal dari sebuah muamalah itu adalah nggak riba gitu. Karena asal semua dari yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu asalnya itu halal buat kita ya. Ya, itu insya Allah. Paham ya, Pak ya? Ustaz, syukran jazakallah, Ustaz. Baik, masih ada sedikit waktu apabila ada yang mau bertanya. Bila tidak ada, mungkin kita cukupkan untuk kajian umum online Mari Baraja kali ini. Mungkin jika ada yang malu bertanya di saat ini, bisa juga nanti di grup-grup pada saat kesempatan bertanya di grup Mari Baraja. Baik, jazakallahu khairan Ustaz Oh iya, atas penjabarannya tentang hadis-hadis riba. Ini mungkin perlu pemahaman perlu penjelasan yang iya. lebih lagi ya Ustaz ya. Kalau mau lebih maksudnya jelas lagi ya Ustaz ya. Ya. Insya Allah mungkin kalau misalnya ada kesempatan bisa dibikin daurah ya khusus muamalah ribawi Ustaz ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Baik, kita cukupkan untuk kajian kali ini dengan membaca. Nah, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.